dan Kau yang membimbing kami Tuhan. Kami mau nakai pujian dan penyembahan yang terbaik padamu Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari sama-sama nyatakan untuk Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan imanmu nyatakan pada Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
kami di tempat ini Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, Engkau yang lawat, Engkau yang jamah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan membimbing kami Tuhan. Tuhan, inilah hati kami, anak-anak muda-Mu yang rindu dekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak muda yang siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan, aku belum dengar, sekali lagi katakan amin. Anak-anak muda shalom. Aku belum dengar, sekali lagi shalom. Siap puji sembah Tuhan, amin. Amin. Oke, kalau gitu boleh ditos sama kanan kirinya bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, mari sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang perkasa, amin. Amin. Dia bertata atas kehidupan kita, amin. Mari dengan iman menyatakan, Tuhan yang berkuasa.
kedatangan hatimu. In your love for with all I am. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, with arms held high. Kami menyembahmu Tuhan. With all I am, with all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, sama-sama memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dari setiap hati kami Tuhan Yesus. Karena Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar di tempat ini Tuhan Yesus kami mau datang sama-sama Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami buka setiap hati kami Tuhan, kami buka setiap telinga kami Tuhan Yesus. Biar Kau berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Supaya kami mengerti pesan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh silakan duduk teman-teman semua. Oke. Shalom teman-teman semua. Ya, kayaknya siang makin lemes. Coba sekali lagi, shalom teman-teman. Oke. Ini nggak tahu sih, aku perlu perkenalan diri lagi nggak ya? Kayaknya rata-rata udah tahu semua. Tapi kayaknya minggu-minggu lalu tuh banyak yang teman-teman, ada yang baru pertama kali hadir di JTC. Jadi mungkin aku perkenalkan diri aja teman-teman, namaku Audi. Aku melayani di JTC ini di musik teman-teman, khususnya di keyboard. Jadi kalau teman-teman setiap minggu pasti nanti akan lihat beberapa kali aku main keyboard karena memang aku pelayanan di situ teman-teman. Oke, terus apalagi perkenalan, status. Nggak perlu lah ya. Status rahasia lah. Ya udah begitu aja. Oke, slide-nya boleh ditampilin. Hari ini temanya cukup anak muda teman-teman. Karena kayaknya anak muda ini lebih suka kalau ceritain ngomongin tentang hati. Ya kan, ngomongin tentang perasaan, ngomongin tentang suka apa sih, ya hal-hal yang kita suka, apa hal-hal yang kita senengin gitu. Nah temanya itu strengthen your heart. Tapi teman-teman aku mau bahas dulu tentang hati itu. Nah kalau teman-teman tahu hati itu kan kita ngomongin hatinya yang perasaan ya teman-teman. Bukan hati yang di ini ya, bukan hati yang ada di tubuh ini ya. Itu kan untuk menetralkan racun. Nah ini kita ngomongin hati tentang perasaan. Nah teman-teman pernah ngebayangin gak sih hati yang perasaan ini tuh sebenarnya kenapa sih bisa ada di dalam tubuh kita? Padahal kan ya fisiknya tuh gak ada gitu. Fisiknya gak ada, tapi kok kenapa kita bisa merasakan ada suatu perasaan gitu. Atau mungkin kalau kita kadang tuh suka merasa emosional gitu. Ketika kita lagi ngalamin sesuatu, kita merasa emosional, waduh kayak tiba-tiba gelisah, atau mungkin tiba-tiba seneng, atau mungkin tiba-tiba takut, atau mungkin tiba-tiba malah kita kesel gitu, kita marah-marah. Nah sebenarnya kenapa sih kita ada perasaan itu teman-teman? Nah ini kita mau bahas dulu tentang manusia teman-teman. Jadi itu sebenarnya manusia itu kita punya 3 bagian. Coba boleh di next. Manusia itu punya 3 bagian. Bagiannya itu adalah tubuh, jiwa, dan roh teman-teman. Kalau kalian baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu ayatnya ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah,
kitab Tesalonika ini kan Paulus yang buat ya teman-teman. Paulus lagi buat surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini ayat yang paling terakhir di 1 Tesalonika teman-teman. Kalau ini maksudnya udah agak-agak terakhir gitu. Nah, jadi si Paulus ini sedang memberkati jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dia bilang bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, berarti kita sebagai manusia itu ya punya 3 bagian ini teman-teman. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita ngomongin tubuh, ya pasti kita tahu lah. Tubuh ini kan apa yang kita lihat, apa yang kita alamin sekarang ya, fisik ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada teman kita gitu, punya tangan, punya badan, punya kaki gitu. Nah, semua juga panca indera kita juga, ya semua itu masuk ke tubuh. Kalau kita bisa ngelihat, ya berarti itu ada karena ada mata. Mata itu kan di dalam tubuh gitu. Kita juga bisa mendengar, kita juga bisa berbicara, kita juga bisa merasakan meraba-meraba gitu. Nah, itu kalau tubuh teman-teman. Nah, jiwa. Nah, jiwa ini barulah teman-teman di mana hati kita berada. Nah, hati kita tuh ada di jiwa ini. Jadi kalau teman-teman kayak ngerasa ada perasaan atau emosional, nah itu semua berhubungan sama jiwa. Jadi kadang kalau kayak kita seneng gitu, kalau kita atau kita malah justru marah, nah itu semua berhubung sama jiwa teman-teman. Kayak makanya kenapa kalau banyak ya orang yang gak bisa ekspresikan emosional mereka gitu. Makanya kadang-kadang orang dianggap kayak agak-agak gangguan jiwa gitu. Nah itu teman-teman, makanya hati itu ada di jiwa. Nah yang ketiga itu roh. Ya udah pastilah ya, roh kita punya semua kita punya roh. Karena kalau nggak punya roh ya kita nggak hidup kan. Itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita tuh punya 3 bagian ini, tubuh, jiwa, dan roh. Nah aku mau kasih sedikit ilustrasi, mungkin penjelasan. Kenapa sih kita perlu adanya 3 hal ini? Kenapa nggak cuma salah satu aja? Kenapa atau nggak cuma 2 aja? Kan tubuh kan kelihatan fisik nih. Jiwa dan roh nggak kelihatan. Ya kenapa nggak jadi satu aja? Kenapa harus ada 2 itu terpisah? Nah, coba boleh di next. Ini aku kasih sedikit gambaran ya teman-teman. Lingkaran yang hijau ini adalah manusia, kita kan. Nah, kita ini punya 3 bagian nih. Kita punya roh, kita punya jiwa, dan kita punya tubuh. Nah, fungsi tubuh tuh apa sih teman-teman? Fungsi tubuh tuh ya pastinya kita buat berkomunikasi dengan dunia ini kan. Supaya kita hidup di dunia ini ya pasti harus butuh tubuh dong. Supaya kita bisa ngobrol sama teman kita, ya pasti butuh tubuh. Kita ngomong dengan bahasa kita supaya teman kita ngerti. Gak mungkin kita ngomong sama teman dengan bahasa roh. Gak mungkin kan gak ngerti. Makanya kita butuh tubuh gitu. Kita bisa kasih tindakan gitu sama teman kita. Mungkin kita pegang teman kita, mungkin kita isengin teman kita. Ya nah itu, tubuh itu fungsinya untuk kita berinteraksi dengan dunia ini gitu. Nah, setelah tubuh, kita ngomongin roh dulu. Nah, roh itu fungsinya untuk apa sih? Roh itu fungsinya untuk kita bisa mengekspresikan kita kepada Tuhan. Kalau misalkan kita berdoa sama Tuhan, makanya kita berdoa sama Tuhan tuh nggak wajib untuk berkata-kata ya. Bisa aja dalam hati kan. Karena itu roh itu ada di dalam kita. Kita bisa ngomong sama Tuhan lewat roh gitu. Makanya kita kadang berbahasa roh atau kita dalam hati, kita langsung bisa ngomong sama Tuhan. Coba boleh di next. Nah, ya inilah kurang lebih gambarannya gini ya. Jadi tubuh itu untuk mengekspresikan hidup kita ke dunia dan roh itu untuk Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, jiwa ngapain nih di sini nih? Ini jiwa nih kayaknya nggak ada hubungannya nih sama dunia, sama Tuhan nih. Nah, kalau teman-teman tahu, tadi kan kita udah bahas, jiwa itu adalah hati kita, perasaan kita, emosional kita. Nah, sebenarnya jiwa juga punya satu hal lain, yaitu tentang keputusan kita teman-teman. Dan juga kontrol diri kita. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita lagi bimbang nih, wah kita mau melakukan A atau B ya. Akhirnya tiba-tiba kita memutuskan, oh yaudah kita ambil A. Nah itu sebenarnya ada campur tangan jiwa kita teman-teman. Karena kita memilih, oh gue memilih jalan A, oh gue memilih jalan B. Jadi semua tentang perasaan, tentang kontrol diri, tentang keputusan, itu semua diambil dari jiwa kita. Karena kita sendiri yang memilih. Itu teman-teman. Nah, kenapa sih jiwa ini sangat penting dalam tubuh kita? Karena memang jiwa ini yang mengambil alih seluruh tubuh kita, seluruh manusia diri kita nih dari 3 bagian. Jiwa ini yang kita dapatkan sebagai manusia yang spesial, kan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang spesial ya. Jadi Tuhan kasih kehendak kita.
kita jadi bebas memilih apapun yang kita mau. Kita bebas mengekspresikan apapun, kita bebas memilih apapun. Nah itu ada di jiwa teman-teman. Jadi kita bebas sekali memilih dan melakukan apapun. Nah Tuhan mau kita tuh menguatkan hati kita. Tuhan mau kita meneguhkan hati kita. Kenapa teman-teman? Karena jiwa ini yang mengambil alih hidup kita. Dan itu yang bisa menyebabkan juga kita jatuh dalam dosa teman-teman. Teman-teman tahu cerita manusia pertama kali jatuh dalam dosa ya? Tentang Hawa yang digoda ular. Waktu itu kan Tuhan kasih pada saat setelah manusia dibentuk sama Tuhan. Tuhan kan kasih perintah sama manusia itu, sama Adam dan Hawa. Semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di Taman Eden boleh dimakan ya kan. Kecuali yang ada di tengah, nggak boleh. Nah, lalu tiba-tiba ular datang ke Hawa kan. Ular bilang, Hawa itu makan aja buah yang ada di tengah, nggak apa-apa kok, sekali-sekali mah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya si Hawa tergoda karena hatinya nggak kuat, karena dirinya nggak kuat menerima godaan, akhirnya ya ikutlah sama si ular, akhirnya makan dan jatuh dalam dosa. Nah itu teman-teman, jadi jiwa kita ini, kita kan yang mengambil keputusan. Ketika Tuhan kasih perintah dan tiba-tiba ada godaan, apa yang mau kita ambil teman-teman? Mana jalan yang mau kita ambil? Mana jalan yang mau kita pilih? Apakah kita mau tetap ikut perintah Tuhan? Ataukah, oh yaudah coba aja lah. Kan sekali-sekali mau coba, pengen tahu. Tuhan kenapa ngelarang-ngelarang sih, aneh banget gitu. Nah, aku mau bahas teman-teman ada 2 tokoh di Alkitab. Tokoh-tokoh ini tuh udah sangat umum lah, kita udah pernah dengar. Nah kita akan bahas bagaimana jiwa itu sebenarnya mempengaruhi hidup kita teman-teman. Makanya kenapa Tuhan minta kita untuk menguatkan hati kita. Boleh di next? Tokohnya itu adalah Musa dan Yosua. Semua tahu ya Musa dan Yosua ya? Tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya? Oke, tahu. Nah, mungkin kalau buat yang belum tahu, jadi Musa itu kan nabinya Tuhan yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian. Nah tapi masalahnya Musa akhirnya tidak bisa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian karena Musa melakukan suatu dosa, akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa. Lalu digantikan oleh Yosua. Nah kalau teman-teman baca itu ada di kitab di Bilangan 20 teman-teman ayat 2 sampai 13. Mungkin teman-teman kalau mau baca boleh baca di rumah. Aku akan jelaskan singkat aja. Jadi pada waktu itu kan Musa kan sedang bawa nih bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir nih. Nah tapi untuk sampai ke tanah perjanjian itu jalannya kan cukup jauh tuh. Apalagi kalau teman-teman baca itu diajak muter-muter sebenarnya di padang gurun tuh selama puluhan tahun gitu. Nah akhirnya tiba-tiba bangsa Israel nih mengeluh nih. Musa ini kok gue dibawa keluar dari bangsa Mesir tapi kok gak nyampe-nyampe gitu. Ini tujuannya kemana sih? Ini lu mau bikin gua selamat dari bangsa Mesir apa lu mau bikin gua mati di padang gurun? Nah akhirnya bangsa Israel tuh bersungut-sungut, akhirnya kesel sama si Musa. Nah Musa akhirnya bingung kan, apalagi pada waktu itu di yang kitab Bilangan 20 itu ayat 2, mereka tuh lagi gak dapet air sama sekali di padang gurun itu. Jadi bayangin itu udah gersang, udah panas, gak dapet air minum juga. Makanya bangsa Israel marah-marah kan sama Musa. Akhirnya Musa datang ke Tuhan, dia nanya harus seperti apa gitu. Nah Tuhan cuman bilang, berkatalah sama bukit sama gunung ya, sama bukit itu untuk keluarkan air. Tapi masalahnya yang dilakukan Musa itu dia bukan mengatakan sesuatu kepada bukit, tapi malah memukul. Nah ini jadi si Musa ini udah melanggar nih. Harusnya kan Musa disuruh berkata-kata kepada bukit itu. Tapi malah si Musa malah memukul bukit itu. Akhirnya si Musa tidak diizinkan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian gitu. Nah ini juga salah satu hal yang dimana kita tuh sebenarnya udah sering dikasih tahu gitu. Si Musa udah dikasih tahu perintahnya seperti apa. Tapi karena si Musa juga jengkel sama si bangsa Israel, karena si bangsa Israel ini marah-marah mulu sama Musa gitu. Akhirnya si Musa marah-marah juga ke bangsa Israel dan akhirnya melakukan tindakan yang bukan perintahnya Tuhan gitu. Nah itu teman-teman.
Lalu akhirnya Musa, singkat cerita, si Musa akhirnya nggak dipilih untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Digantilah sama Yosua, teman-teman. Nah Yosua ini anak muda, teman-teman. Bayangin ya, anak muda udah dipilih sama Tuhan, ya karena Musanya akhirnya nggak bisa kan. Dipilih sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah teman-teman boleh buka di kitab Yosua, teman-teman. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 kita akan baca beberapa ayat aja teman-teman, gak usah semuanya. Ini aku akan singkat aja. Jadi di pasal 1 ini Tuhan lagi memanggil Yosua ya. Jadi Tuhan bilang, Yosua, Musa ini sudah mati. Nah kamu aku pilih untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa sebelum Yosua itu, Musa itu dia hatinya nggak teguh, dia hatinya nggak kuat karena dia emosi sama bangsa Israel, akhirnya dia nggak melakukan perintahnya Tuhan. Nah, di Yosua pasal 1 ini, Tuhan Yesus langsung ngingetin Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya beberapa kali, teman-teman. Nah, kita baca teman-teman di ayat yang ke-6, Yosua pasal 1 ayat ke-6. Yosua pasal 1 yang ke-6, teman-teman udah dapat semuanya? Yang udah dapat boleh katakan uhui. Uhui, masih dikit. Multimedia boleh tolong bantu juga ya. Oke. Ini Yosua pasal 1 ayat ke-6. Nah teman-teman boleh lihat ke depan kalau yang belum dapat. Aku bacain aja teman-teman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, ketika Yosua dipilih sama Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa, yang pertama kali Tuhan lakukan adalah Tuhan mengingatkan Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan untuk ingetin kepada Yosua, Yosua, kamu harus kuat hatimu loh. Kamu harus teguh hatimu loh. Jangan sampai kayak Musa. Karena Musa sudah dapat perintah dari Tuhan, dan karena dia emosi sama bangsa Israel, akhirnya dia memilih jalan yang salah. Nah, makanya di sini Tuhan langsung ingetin sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Nah, kita tahu Yosua ini masih muda, teman-teman. Kalau teman-teman bayangin seorang anak muda memimpin bangsa yang mungkin banyak orang-orang seniornya lah ya. Yang lebih tua dari Yosua tuh pasti banyak banget di bangsa Israel. Nah, ini juga pasti jadi ketakutan si Yosua dong. Si Yosua ini masih muda, ini dipercaya nggak nih sama bangsa Israel? Ini orang-orang pada percaya nggak nih, ini masih muda loh, nggak punya keahlian sama sekali gitu. Nah Yosua ini juga kita alamin teman-teman, kalau kita, karena kan kita masih muda ya, kita biasanya anak-anak muda sering nih kayak ngalamin kalau misalkan ada orang tua yang ngomong, kamu ini masih kecil mana ngerti apa-apa sih. Nah pernah kan nih kayak gitu ya. Mungkin atau yang nggak mungkin orang tua atau mungkin orang lain yang lebih tua, kadang suka ngomong, kamu ini nggak ngerti apa-apa, kamu masih kecil gitu. Nah waktu itu aku sekali pernah tuh naik mobil ya bareng orang tua. Jadi waktu itu masih kecil banget sih, kayaknya masih SD gitu. Jadi naik mobil, tiba-tiba orang tua melanggar gitu kan, orang tua nyetir, akhirnya melanggar peraturan, tiba-tiba pas banget ada polisi di situ, ditilang. Akhirnya ditilang ya Indonesia tau lah ya, tiba-tiba ngasih setoran ke situ, akhirnya lolos gitu kan ya. Nah aku lihat tuh, nah di situ aku ngomong sama orang tua sama papa kan, itu ngapain kasih uang ke Pak Polisi gitu. Kan ini kan kita salah, ya udah maksudnya terima aja surat tilangnya kita, lalu kita selesaikan sesuai peraturan yang ada, undang-undang gitu. Nah papa tuh langsung bilang, ini kamu mah gak tahu apa-apa, udah ini tuh udah biasa begini gitu. Nah kita mungkin sering kali kan kayak gitu, karena kita masih muda, kita dianggap nggak berpengalaman gitu. Dianggap kita tuh nggak ngerti apa-apa tentang hal-hal dunia, tentang hal-hal yang apa yang kita lakukan gitu. Nah itu yang kadang juga jadi hati kita tuh merasa kayak, aduh, kayaknya ya benar sih gue kayak nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, mending gue nggak usah ngapa-ngapain. Gue percayakan sama yang orang yang ngerti aja.
Nah itu hati-hati teman-teman. Makanya Tuhan mau ingatin sama Yosua, dan bukan cuma sama Yosua, sama kita semua teman-teman. Ayo sama-sama kita kuatkan hati kita. Kita teguhkan hati kita. Kalau memang kita tahu kita benar, ya nggak perlu masalah kan. Ya kita lakukan sesuai apa yang benar gitu. Gak perlu takut sama siapapun, gak perlu takut mau dia lebih tua, kayak mau dia lebih senior, mau dia lebih hebat. Kalau memang kita merasa benar, ya gak masalah, lakukan itu ya teman-teman. Oke, next di Yosua 1 ayat 7. Oke, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah ini Tuhan Yesus ngingetin sekali lagi sama Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini udah 2 kali nih. Tadi kan pertama kan di ayat 6. Ini sekarang di ayat 7 yang kedua kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh ditambahin lagi sama Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Nah itu teman-teman. Tuhan ngingetin sama Yosua, ayo bertindaknya hati-hati loh. Jangan sampai kamu si Yosua ini berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikutin segala perintahku, makanya supaya engkau beruntung, kata Tuhan. Dan ini juga kadang kita alamin teman-teman. Apalagi sekarang berita-berita di online itu udah tersebar banget teman-teman. Kita udah sering dengar apa yang hal-hal yang benar gitu. Tapi ketika orang lain bilang, lah ini mah gak masalah, lu coba-coba aja sekali-sekali 2 kali. Gak masalah, Tuhan gak marah kok gitu. Mungkin contohnya, kalau teman-teman masih di bawah umur kan gak boleh minum alkohol ya. Mungkin ada teman-teman lain yang udah minum alkohol yang seumuran sama kalian, justru malah nawarin kalian untuk minum alkohol. Udah lu cobain aja, lu cobain sekali 2 kali. Gak apa-apa lah kan, yang penting gak mabok. Ya udah boleh lah sekali 2 kali, gak ada yang lihat kok. Yang penting kan gak mabok, yang penting gak bermasalah. Nah hati-hati teman-teman. Dulu aku juga gitu, pas waktu SMA, kan aku udah punya teman-teman yang sering-sering minum-minum bir lah gitu, minum-minum alkohol. Nah sebenarnya penasaran, pengen minum aja, pengen tahu rasanya tuh kayak apa sih. Tapi aku tahu pas waktu SMA itu jiwaku tuh lagi masa-masa pertumbuhan kan. Masa-masa dimana kayak takut gitu untuk gampang terjerumus. Takut untuk gampang terikat gitu, takut gampang suka sama alkohol gitu. Makanya ketika teman-teman aku minum, aku berusaha untuk gak minum. Walaupun pengen. Tapi akhirnya aku coba minum, tapi bukan pas SMA. Tapi ketika udah kuliah teman-teman. Jadi ketika kuliah aku udah ngerasa kayak, oh aku udah bisa nih mengontrol diri aku. Aku udah bisa nih menjaga diri aku supaya nggak keterikatan gitu. Supaya aku nggak sampai terjerumus. Jadi makanya aku cobain pas kuliah, akhirnya sampai sekarang pun aku nggak terikat dengan alkohol. Ya minum ya oke aja, tapi suka juga nggak suka juga enggak juga. Jadi kayak ya udah, ya ada alkohol boleh minum juga, kalau nggak ada juga nggak masalah. Nah itu teman-teman. Kalau teman-teman merasa kayak diri kamu belum siap untuk menghadapi suatu pencobaan, kalau bisa nggak usah teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kayak, wah kayaknya seru nih, tapi kayaknya bermasalah nih kalau kayaknya takutnya kalau main game bisa 10 jam, 12 jam. Lebih baik jangan teman-teman, kalau teman-teman gak bisa mengontrol diri teman-teman. Oke teman-teman, jadi Tuhan itu sekali lagi mengingatkan kita untuk kuatkan dan teguhkan hati kita. Nah, tapi Tuhan gak cuma ngingetin 2 kali teman-teman kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hati Yosua. Tuhan Yesus bahkan bilang 3 kali. Di ayat yang ke-9, teman-teman boleh lihat. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini Tuhan Yesus ngomong sampai 3 kali loh kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti ini hal yang penting banget yang harus Yosua pegang dan juga kita harus pegang teman-teman.
Janganlah kecut dan tawar hati. Nah, tawar hati itu maksudnya ya apa ya? Ya udah, kita nggak punya perasaan apa-apa, kita kayak udah lemes aja gitu. Kita udah putus asa aja. Terkadang seringkali kita juga merasa seperti itu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, gak bisa, akhirnya kita putus asa. Kita udah belajar mati-matian, matematika, fisika, tapi tetap gak bisa Tuhan. Ya udahlah, mau gak mau, aku nyontek aja Tuhan, biar yang penting bisa lulus lah, bisa naik kelas. Nah hati-hati teman-teman. Hati-hati, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita kecewa karena apa yang kita pengen belum kita sampai, belum kita bisa raih teman-teman. Kak aku ketergantungan nih Kak sama game, main sehari 10 jam, aku pengen lepas tapi aku gak bisa, aku selalu pengen main game terus. Jangan tawar hati teman-teman, jangan putus asa sampai di situ teman-teman. Terus kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bilang ini supaya kita bisa sama-sama keluar dari masalah itu teman-teman. Amin teman-teman. Itu teman-teman gimana pentingnya kita harus menjaga hati teman-teman. Gimana pentingnya kita harus menjaga jiwa kita, gimana pentingnya kita harus menjaga emosi kita, gimana pentingnya kita harus memilih keputusan yang benar teman-teman. Nah, boleh di slide-nya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa kuat hati kita, supaya kita bisa teguh. Nah ini ada beberapa tips teman-teman. Boleh di next. Tips yang pertama, memperbanyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Karena kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya bahwa firman itu seluruhnya benar teman-teman. Makanya ketika kita mendengarkan, akhirnya kita tahu mana jalan yang harus kita ambil. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, akhirnya kita tahu, oh mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus kita lakukan, mana yang gak harus kita lakukan. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang gak boleh kita lakukan. Tapi bukan cuma harus mendengarkan teman-teman. Tuhan juga bilang di Yosua 1 ayat 8, ini Tuhan Yesus juga ngomong ke Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan Yesus bukan cuma bilang untuk mendengarkan doang, untuk tahu doang firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga mau kita memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Sekali lagi ya supaya kita tahu, supaya kita ingat firman Tuhan itu apa. Karena kita kalau nginget pelajaran gitu kan ya, gak mungkin kita cuma baca doang hafal. Ya mungkin ada beberapa kayak gitu. Tapi mungkin kita bisa lebih hafal kalau kita kadang ngomong kan. Kalau kita kadang baca ulang, kalau kita baca tuh kadang mulut kita sambil bacain, sambil ngomong gitu kan. Nah itu bikin kita lebih ingat. Nah itu juga Tuhan mau kita memperkatakan juga kitab Taurat ini supaya kita bisa ingat selalu firman Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Lalu juga Tuhan bilang renungkanlah itu siang dan malam. Jadi apapun yang sudah kita baca, apapun yang sudah kita dengar firman Tuhan itu, cobalah kita renungkan lagi setelahnya. Kalau kita kayak belajar ulangan ya kita review ulang apa sih yang udah kita dengar, apa sih yang udah kita pelajari, apa sih yang udah kita baca firman Tuhan selama ini. Supaya apa? Ya supaya firman Tuhan itu melekat di hidup kita teman-teman. Bukan cuma di pikiran tapi dalam hidup kita. Jadi bukan cuma sampai di tubuh, bukan cuma sampai di otak, tapi itu masuk sampai ke jiwa kita teman-teman. Bahkan kita bisa tanpa sadar itu kita bisa melakukan firman Tuhan loh. Dulu tuh aku pernah pas SMA, pernah kecelakaan teman-teman. Jadi di kaki sebelah kiri ini. Kecelakaannya tuh lagi jalan naik motor, tiba-tiba ada mobil ditabrak dari kanan gitu. Nah, kaki sebelah kiri ini ketiban motor, lalu motornya dilindas sama mobil. Jadi ya gitu. Akhirnya ya dibawa ke rumah sakit, di ronsen, akhirnya tulangnya sampai retak gitu. Nah itu kejadian sekitar jam 4 sore, lalu dioperasi itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. Nah selama jam 4 sore sampai jam 9, jam 10 malam, itu aku nggak dibius sama sekali. Kenapa? Karena kata dokter itu dibius pada saat mau operasi. Jadi itu nggak boleh dibius gitu. Jadi kayak ya udah itu sampai nancep ke pembuluh darah, sampai darahnya itu kayak mata air gitu keluar terus gitu.
Nah itu gak diapa-apain, cuman ya ditutup aja pakai kapas gitu. Semoga darahnya gak keluar, semoga darahnya gak keluar. Ya cuman gitu doang. Karena gak boleh diapa-apain, karena kan mau ditindak malam itu juga. Jadi cuman boleh, ya udah ditutup-tutup doang. Nah selama jam 4 sampai jam 9 itu, tahu gak teman-teman, aku tuh gak ngerasain sakit sama sekali loh. Kalau teman-teman ini ya kayak kalau biasanya ngelihat orang kecelakaan kan kayak aduh sakit gitu, kayak nahan sakit banget gitu. Nah, tau nggak? Aku tuh malah nyengar-nyengir gitu, kayak ya udah ditiduran di tempat UGD, iya jatuh, iya gitu. Teman-teman kan langsung jenguk tuh kan udah aku biasalah kalau foto kan kecelakaan nih gitu. Nah teman-teman langsung datang ke rumah sakit gitu jam 6, jam 7 malam tuh sebelum operasi. Nah di situ lagi rame-rame ya aku ketawa-ketawa aja sama teman-teman, iya nih gue kecelakaan, bahkan ceritainnya seru lagi. Iya jadi gue lagi naik motor tiba-tiba mobil dari kanan gitu, terus kakinya ketiban motor, kelindes mobil, kayak ini lagi sakit tapi ceritanya seru banget gitu ke teman-teman. Nah itu bingung ya, aku juga bingung sih kenapa kayak aku se-happy itu kecelakaan. Bingung, aneh sih. Kenapa bisa orang seneng-seneng pas lagi kecelakaan, itu aneh banget sih. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, di salah satu ayat di Amsal teman-teman, ada yang bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu aku juga, teman-teman kalau kita baca ya, kita juga bingung kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lah gimana ceritanya Tuhan, masa kita sakit, terus kita seneng akhirnya jadi nggak sakit gitu, jadi sembuh. Itu dalam pikiran kita kan aneh ya, kita pas baca, aku juga gitu, kenapa cara bisa begitu? Bisa kita gembira malah tiba-tiba jadi sembuh gitu. Tapi itu ternyata tiba-tiba aku alamin sendiri teman-teman. Tiba-tiba aku ya udah pas lagi kecelakaan itu pas di rumah sakit ya ketawa-ketawa aja. Dan di situ aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Luar biasa teman-teman. Nah itu makanya kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan dan juga kita harus merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bukan hanya melekat di tubuh tapi sampai ke jiwa dan roh. Amin teman-teman. Nah itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, boleh di next. Pilah informasi yang kita dapat. Nah informasi kan kita udah gampang banget ya dapat dari sosial media, dari internet, dari segala macam. Nah kita juga harus bisa pilah-pilah mana informasi yang benar, mana yang salah. Gitu. Sama kayak kisahnya si Hawa tadi, Tuhan udah bilang jangan makan. Tapi ketika ular hasut, gak apa-apa lah lu sekali dua kali makan, gak masalah kok. Nah akhirnya Hawa nih jadi langsung salah pilih nih. Akhirnya langsung pilih, oh ya udahlah kata ular gak apa-apa. Akhirnya jadi mencobai gitu. Hati-hati teman-teman. Makanya kita harus bisa pilah informasi yang kita dapat gitu. Matius 26 ayat 41 bilang, Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan bilang ayo berjaga-jaga, jangan sampai percobaan ini datang ke kamu. Jangan sampai kamu tuh merasa tergoda, kamu tuh merasa kayak bimbang, kamu tuh merasa kayak bingung mana yang harus kamu ambil jalannya. Nah Tuhan bilang harus berjaga-jaga, kenapa? Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Ingat ya, tadi manusia kan ada 3 bagian ya, tubuh, jiwa, dan roh. Memang roh penurut, tapi tubuh kita lemah. Tubuh kita pengen, sebenarnya ya kita pengen lah ngelakuin hal-hal apapun yang bisa kita lakukan di bumi ini kan, di dunia ini. Nah tapi makanya Tuhan bilang berjaga-jaga, hati kita tuh harus kuat teman-teman. Kemana yang harus yang kita ambil, kemana langkah yang harus kita pilih. Apakah kita mau memilih daging yang lemah itu, atau kita mau milih roh yang penurut. Kemana yang kita ambil? Makanya balik lagi teman-teman kayak tips yang pertama tadi, kita harus perbanyak mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tahu teman-teman, informasi mana yang benar dan yang salah. Ketika kita tahu firman Tuhan itu benar, maka kalau orang lain ngomong apapun, kita tahu, oh ini salah nih. Kamu ngomongnya salah, firman Tuhan tuh gak kayak gini. Firman Tuhan tuh begini, begini, begini. Nah itulah yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi itu teman-teman, Tuhan Yesus mau ngingetin kita untuk sama-sama kita kuatin hati kita teman-teman. Tuhan Yesus mau ngingetin kita untuk meneguhkan hati kita supaya jangan sampai kita salah pilih. Supaya jangan sampai kita salah melangkah. Karena jangan sampai kita kayak Musa, jangan sampai kita kayak Hawa. Ketika kita memilih aja jalan yang salah, maka dosa itu kita yang tanggung teman-teman.
Hasil dari perbuatan kita itu semua kita yang tanggung. Bukan teman kita, bukan orang lain, bahkan bukan yang menghasut. Tapi semua juga kita yang tanggung. Ketika kita salah melangkah, ketika kita salah memilih jalan, itu semua kita yang tanggung teman-teman. So sama-sama kita kuatin hati kita teman-teman, sama-sama kita teguhkan hati kita, sama-sama kita perbanyak firman Tuhan, supaya kita nggak salah ambil langkah. Amin teman-teman. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Aku mau akhiri firman hari ini teman-teman. Teman-teman musik boleh maju ke depan. Mari yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Di tempat ini kami boleh sama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus, kami mengerti Tuhan Yesus, bahwa hati kita Tuhan Yesus penting untuk kami jaga Tuhan Yesus, hati kami penting untuk kami pelihara Tuhan Yesus, hati kami penting untuk kami kuatkan dan teguhkan Tuhan Yesus. Supaya kami mengerti apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa perintah-Mu Tuhan Yesus. Bukan hal-hal duniawi yang kami ingin lakukan, tetapi perintah-Mu saja yang ingin kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah, Engkau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Maka dari itu kami ingin kuatkan dan teguhkan hati bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau yang pakai setiap kami Tuhan Yesus. Sama seperti Yosua Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman tetap berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Untuk itu teman-teman semuanya, hari ini mari kita benar-benar merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari datang sama Tuhan.
Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Makasih Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan mau kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Untuk itu, mari saat ini, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan atas setiap dosa yang kita lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari saat ini minta ampun sama Tuhan, supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan, dan perjamuan kudus ini boleh jadi berkat buat kita semua. Minta ampun, minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampuni kami, ampuni kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau sudah mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Kau melayakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun diharapkan untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Buat teman-teman yang belum mendapatkan perjamuan kudus, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi supaya bisa dilayani. Masih ada? Yang masih belum dapat silakan angkat tangannya. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita mengucap syukur karena kita dilayakkan, karena kita diberkati. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
kasih Tuhan buat kami semua. Begitu besar cinta Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari anak-anak muda, mari angkat tanganmu, mari siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan, menerima pengurapan daripada Tuhan. Urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan turun atas setiap anak-anak di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan dengan sungguh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Dengan darah-Mu Tuhan Yesus, dosa kami diampuni. Dengan darah-Mu kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami diperdamaikan dengan Engkau. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap anak-anak muda sekali lagi angkat kedua tanganmu. Bapa, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka semua. Di dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Beri mereka kepintaran, hikmat, kebijaksanaan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Berkati juga kedua orang tua mereka semua ya Bapa. Berkati dalam kesehatan senantiasa. Serta kedua orang tua mereka dan saudara-saudara mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami sudah menerima kemenangan. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya semua jemaat JTC akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh silakan kembali tempat duduknya masing-masing teman-teman. Siapa yang merasa diberkati dengan sharing hari ini boleh lambaikan tanganmu. Wow, semuanya merasa diberkati Tuhan, amin. Amin. Oke, kalau gitu mari angkat kedua jempolmu, kita arahkan ke Ko Audi sambil bilang thank you Ko atas pelayanannya, Tuhan Thank you, Yesus Ko, atas memberkati. pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Jadi si PRJ rindu untuk mengundang teman-teman yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada di sebelah sini. Halo, shalom. Selamat datang.
mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Boleh disiapkan teman-teman uang persembahannya. Bagi yang ingin memberikan secara cashless, boleh silakan di-scan QR Code di depan kursi teman-teman semua atau boleh scan di depan sini. Dan untuk yang ingin memberikan secara cash, silakan disimpan dulu uangnya dan akan diletakkan di kotak coklat ketika keluar dari ruangan ini. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sementara kami memberikan persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil memberikan uang persembahan, kita akan menonton video pengumuman dari tim multimedia. Shalom semua, welcome to JTC News. Pertama-tama, JTC mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ko Audi Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan pastinya JC akan beribadah pada pukul 9 dan 11.30. Dan untuk temanya adalah A Life of Holiness. Yuk, langsung aja datang beribadah di sini. Jangan lupa juga ajak saudara, bestie, dan kawan-kawanmu juga ya. Nah, kalian sudah follow sosial media JTC belum nih? Kalau belum, yuk langsung aja follow semuanya di @JTCPRJ ya. Gimana tiap minggu udah? Join Cool udah juga belum? Nah, kalau belum join Cool, bisa banget loh join Cool kita. Pastinya bakalan seru banget dan bertumbuh bersama-sama. Kalian rindu untuk melayani? JTC masih open recruitment juga kok. Bagi kalian yang mau melayani di bidang pemusik, announcer, dan WL singer bisa banget nih untuk join. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk join Cool atau open recruitment, kalian bisa scan QR di sini atau bisa juga klik link yang ada di bio IG kita ya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo cepetan join. Sampai di sini dulu ya untuk JTC News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke, baik. Demikian video pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih teman-teman dari multimedia. Nah, sekarang waktunya kita untuk pulang. Jadi aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini, hingga siang hari ini ya Bapak, kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena kami pada hari ini kami belajar banyak ya Bapak tentang firman-Mu pada hari ini ya Bapak yang telah disampaikan oleh Kak Audi ya Bapak. Kami belajar, kami harus meneguhkan hati kami Bapak dimanapun kondisi kami berada ya Bapak, dimanapun situasi kami berada, kami tetap harus meneguhkan hati kami ya Bapak. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Kak Audi, berarti Tuhan, mari kita arahkan tangan kita ke Kak Audi. Bapak di dalam surga, Kau berkati Kak Audi ya Bapak di setiap pekerjaannya, apapun ya yang perbuat Kau buat berhasil Bapak. Kau berkati ya Bapak agar dia selalu dilindungi Bapak dari segala mara bahaya ya Bapak. Kau juga berkati ya Bapak agar semua yang ingin mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk gembala JK7 Bapak, Pak Niko dan Pak Yanto. Kau berkati Pak Niko dan Pak Yanto agar bisa diberikan visi misi yang baru dalam memimpin gereja kami ya Bapak. Kau berkati Pak Niko dan Pak Yanto agar bisa memimpin gereja kami dengan lebih baik lagi. Dan Kau juga berkati dan Kau lindungi keluarga mereka berdua ya Bapak. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa untuk koordinator GC, Kak Jos dan Kak Frans ya Bapak. Kau berkati Kak Jos dan Kak Frans agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi ya Bapak, bisa memimpin GTC, bisa menjadi wadah komunitas yang lebih baik ya Bapak. Kau berkati ya Bapak, Kau berkati agar mereka bisa memimpin GTC, bisa menjadi wadah komunitas bagi anak-anak muda yang belum terselamatkan maupun belum sudah ya Bapak. Biarlah kuasa darah-Mu turun ya Bapak.
Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang dipakai oleh Engkau Bapak, bisa menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapak. Kau juga berkati agar bangsa Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya ya Bapak. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Bapak, Presiden dan Wakil Presiden kami. Kau berkati mereka berdua, Kau berikan kekuatan dalam memimpin bangsa ini ya Bapak sampai tahun depan ya Bapak. Biarlah kuasa darah-Mu turun atas Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Bapak dalam memimpin bangsa ini ya Bapak. Kau berkati selalu, Kau lindungi selalu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Bapak. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa untuk generasi Yeremia. Kau berkati Bapak, generasi Yeremia bisa menjadi generasi yang takut akan Kau, generasi yang dipakai oleh Kau ya Bapak, bisa menjadi. Dan Kau juga turunkan roh penobatan Bapak untuk generasi Yeremia Bapak. Kau berkati ya generasi Yeremia bisa membawa generasi yang lain ya Bapak untuk kembali ke jalan Kau ya Bapak. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami ingin pulang. Kau berkati Bapak agar pada saat kami sampai ke rumah kami Bapak, kami tidak pulang dengan hati kosong ya Bapak. Kami bisa membawa firman-Mu ya Bapak. Dan Bapak, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Happy Sunday teman-teman semuanya. See you next week. Boleh silakan kembali duduk dulu karena kita akan keluar per row. Boleh dari dua row di depan aku dipersilahkan. Happy Sunday semuanya. Happy Tuhan Sunday, Yesus teman-teman semua. memberkati. See you next week. Jangan lupa minggu depan datang lagi.